Yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya mendapatkan kesempatan kembali untuk mengisi, ya, meskipun statusnya saya menggantikan guru kita Al Habib Hamid, ya, yang sedang berada di Yordan, ya. Nah, oleh karenanya untuk mengisi kekosongan, mari ya seperti biasa, kalau giliran saya akan membaca kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis, ya, yang dimana kitab ini berisi tentang fadail ataupun keutamaan-keutamaan yang akan kita pelajari bersama, ya. Nah, pada pertemuan beberapa yang lalu kita sudah mempelajari tentang fadailul ilmi wal ulama, ya, tentang keutamaan ilmu dan juga ulama, ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk kepada judul yang baru, yaitu fi fadilati la ilaha illallah, ya, keutamaan kalimat la ilaha illallah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Fi fadilati la ilaha illallah. Qala al-Fakihani anna mulazamata zikruha inda dukhulil manzil tanfi al-faqr. Wa qad warada anna man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alafi dhanbin minal kabairi. Qalu ya Rasulullah fa in lam yakun lahu syai'un minal kabair qala yughfar li ahlihi wa li jiranihi. Rawahu al-Bukhari. Berbicara tentang keutamaan ataupun fadilah la ilaha illallah, ya. Di sini qala al-Fakihani, berkata salah seorang ulama yang bernama al-Fakihani, kata beliau, anna mulazamata zikriha inda dukhulil manzil tanfi al-faqr, ya. Jadi orang yang membiasakan membaca kalimat la ilaha illallah saat orang tersebut akan masuk ke dalam rumah, maka orang tersebut akan terbebas dari kefakiran, ya. Jadi kalau kita pengen hidup, ya, bahagia dunia akhirat, ya, tuh paling tidak setiap kita akan memasuki rumah kita, ya, setelah salam itu kita baca apa nih? La ilaha illallah. Ya, karena itu akan menjauhkan kita dari kefakiran. Ya,
Karena di dunia ini kan Nabi sudah katakan ada dua hal yang paling dibenci dan ditakuti oleh manusia. Dua hal itu apa? Yang pertama al-faqru dan yang kedua al-mautu. Ya, ini nggak ada orang di dunia ini yang pengen hidup susah. Ada gak yang mau hidup susah di dunia ini? Ada, ya, nggak ada. Ya meskipun hanya sekedar punya sepeda, alhamdulillah. Ya, lah kalau kita pengen hidup di dunia, minta sama Allah, ya Allah, berikanlah saya hidup susah di dunia. Ada gak orang doa begitu? Nggak ada. Ya, di mana-mana orang kalau berdoa itu pasti minta apa? Rezeki. Allahumma rzuqna rizqan halalan, thayyiban, wasi'an, kasiran, mubarakan. Itu semua diminta tuh. Ya, rizqan wasi, rezeki yang luas. Halalan yang halal, thayyiban yang thayyib, mubarakan yang memberikan keberkahan tuh. Ya. Nah, ini rezeki yang selalu kita minta biar kita hidup dunia ini apa ya? Senang. Ya. Tuh, karena kita selalu membaca doa kan, ya. Doa yang dikatakan orang kita bilang suka dengan sebutan doa sapu jagat tuh doanya apa tuh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tuh. Ya. Jadi kita minta ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia. Ya, wa fil akhirati hasanah. Dan juga di akhirat juga kehidupan yang bahagia. Wa qina azabannar dan dilindungi atau dijauhi kita dari apa? Dari siksa api neraka. Itu keinginan kita yang kita pengen tuh Pak, Bu. Ya, hidup di dunia dalam keadaan apa bahagia. Ya, tuh. Nah, yang kedua, yang ditakuti oleh manusia itu apa? Al-mautu. Ya, kematian. Saya yakin di sini nggak ada yang mau mati sekarang. Ada nggak yang mau mati? Yang tua kali mau duluan. Ya, nggak ada yang mau pengen mati sekarang. Ya, kenapa? Alasannya entar dulu Ustadz belum siap. Padahal bukan belum siap, takut. Ya, sebenarnya kematian itu buat orang yang apa beriman itu adalah suatu karunia. Ya, makanya Nabi katakan al mautu khairun lil mu'min. Ya, kematian itu adalah sesuatu yang membawa kebaikan bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Ya, tapi memang kadangkala kita juga kalau doa boleh gak kita minta mati doa? Boleh gak? Gak boleh. Ya, orang yang lagi sakit aja minta mati boleh gak? Gak boleh. Ya kan? Kan dalam riwayat pernah saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengunjungi salah seorang sahabatnya yang sakit, terus sahabat minta sama Nabi, ya Rasul doain saya dong biar cepat mati aja. Kata Nabi jangan, ya emang kenapa? Wah, enak sakit ya Rasul katanya. Ya tersiksa tuh, ya ya memang yang namanya sakit itu kan secara zahir emang nggak enak, ya zahirnya nih. Ya, tapi hakikat yang sebenarnya orang yang beriman diuji dengan suatu penyakit berarti itu orang lagi diapain? Yughfar min dzunubih. Lagi diampunin dosa-dosanya itu. Ya. Kalau kita orang hidup di dunia nggak merasa sakit, jangan sombong. Nggak pernah sakit mau gua mah nggak pernah sakit hidup di dunia. Nggak kayak orang-orang bentar-bentar ampek, ya, bentar-bentar pilek, ya, bentar-bentar beli obat, ya. Bukan begitu, justru kita bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan cobaan kita berupa penyakit berarti Allah apa ya? Masih sayang ame kita. Ya, tuh kenapa? Karena kita manusia yang nggak pernah luput dari dosa, ya, minta apaan tuh? Minta diampunin dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara Allah mengampuni dosa kita dengan apa? Berupa penyakit. Ya, makanya secara zahir memang penyakit itu nggak ada yang enak. Ya, tapi hakikatnya adalah apa? Suatu pengampunan dosa yang Allah sedang berikan kepada hambanya yang dia cintai. Ya, tuh. Orang kalau dicintai biasanya kan diuji.
Ya, ada gak orang bercinta tanpa ujian? Ada gak? Nggak ada. Ya, seorang laki, seorang pemuda-pemudi sedang dirundung cinta, pasti banyak ujiannya gak? Banyak. Ya, terbentar tuh ceweknya minta beliin ano, ya kan? Kita beliin ono. Dia tahu lakinya belum calonnya belum kerja. Ya itu ujiannya. Kenapa lu pacaran kan begitu? Ya, jangan pernah mencari masalah kalau nggak pengen dihadapin oleh masalah. Tuh, ya. Jadi apa? Jadi ya dua hal itulah yang ditakuti oleh siapa? Oleh manusia. Yang pertama al-faqru, hidup dalam kesusahan, dan yang kedua al-mautu, kematian. Ya, tuh. Nah, di sini ya wa qad warada anna man qala la ilaha illallah wa maddaha, ya, dan barang siapa yang mengucapkan atau membaca la ilaha illallah wa maddaha, kemudian dipanjangin. Apanya itu yang dipanjangin? La-nya. La ilaha illallah. Tuh. Ya, jadi panjangin, jangan la ilaha illallah, la ilaha, jangan. Ya. Nah, orang yang membaca kalimat tauhid la ilaha illallah dan memanjangkannya, apa ganjarannya? Hudimat lahu arba'atu alafi dzanbin minal kabair. Kalau tuh orang memiliki 4.000 dosa yang besar, dosanya bakal diapain? Diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba tuh, Pak. Ya. Betapa enggak enaknya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Ya, kita ini manusianya kecil, dosanya banyak. Ya, umurnya pendek-pendek, dosanya banyak. Ya kan? Kita harus sadar karena Nabi sudah katakan al-insan mahallul khata' wan nisyan. Ya, yang namanya manusia itu apa? Enggak lepas dari apa? Ya, khata', salah, wan nisyan, lupa mulu. Ya. Manusia yang enggak lupa cuma satu, apa yang enggak pernah lupa? Apa, Bu? Bu, fulus. Ya, fulus enggak pernah lupa. Ya, orang sesakit apapun namanya duit ingat. Ya, Bu ya? Benar enggak, Bu? Benar. Ya. Di sini nggak ada yang kayak gitu, orang pancoran tuh kayak gitu tuh. Ya. Padahal udah sakitnya parahnya kayak apa ya, tapi giliran dikasih duit ditahu. Ya, yang biru, yang merah sama yang hijau. Ya, lu orang tua lu kasih duit seginian katanya. Ya, anak nggak tahu diri. Mana yang merah katanya tuh. Padahal lagi ngapain? Lagi sakit itu. Ya, tuh. Nah, kita nih ya sudah memiliki banyak kesalahan, banyak dosa, ya. Salah satu jalan yang Allah berikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad agar dosa-dosa kita diampunin, banyak-banyakin apa? Membaca la ilaha illallah. Tuh, ya. Jadi apa? Jadi ya gampang, ya. 4.000, Bu. 4.000, Pak, dosa besar kita diampuni lantaran kita ngapain? Membaca la ilaha illallah dengan memanjangkan lamnya. Ya. La ilaha illallah. Ya, jangan kepanjangan banget, jangan. Ya, sedang-sedang aja. Ya, kayak kita lagi nalkinin orang yang mau meninggal kan tuh kan gitu kan. Ya. Jangan nalkinin orang yang mau meninggal ke orang baca tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan. Ya. Pelan-pelan di telinga kanannya tuh. Bacain. Ya. La ilaha illallah. Liatin matanya, Bu. Kalau matanya berkedip berarti itu bereaksi itu dia. Ya. Kenapa? Kalau orang di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Nabi apa? Dakhalal jannah. Ya, man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, barang siapa yang di akhir hidupnya sebelum dia meninggal mengucapkan la ilaha illallah, Allah ya, apa maaf, Nabi jamin dipastikan tuh orang bakal masuk mana? Ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang lagi sakarat jangan ditanya apaan warisannya, Bu. Ya, lagi sakarat tanya.
Bang, warisan lu apaan aja gue belum tahu. Nah, ya, padahal dia sedang menghadapi suatu kondisi yang berat, ya, yang dimana orang tuh, ya, saat sakaratul maut, jangankan kita bu, manusia biasa, ya, Rasulullah saja ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya, saat itu Rasul ditanya, wahai Rasulullah, keadaan apa yang paling ditakuti oleh manusia? Rasul menjawab saat dia sedang sakaratul maut. Ya, jadi ketika orang lagi sakaratul maut itu harus diapain? Dibimbing dengan ucapan bacaan tahlil. Apa itu? La ilaha illallah. Tuh. Ya, bisa nggak bu baca la ilaha illallah bu? Bisa. Cuma males gitu ya. Bisa, emang kita bisa semua nggak ada nggak bisa ya. Ya, tapi kadang apa ya? Nganggap remeh kita nih. Ya, masuk rumah masuk aja. Ya, pas sebelum kaki kita masuk ke langkah ke dalam rumah tuh Bu, baca nih la ilaha illallah, pelan-pelan aja jangan gede-gede, ya ntar keras-keras lagi bacanya tuh, ya orang bilang nih orang apa ini pulang dari mana tuh, ya masuk rumah tumben-tumbenan baca la ilaha kencang amat, ya tuh, ya yang sekira kita yang denger aja dah, ya pelan-pelan tuh kalau kita pengen hidup kita dijauhkan dari kefakiran. Kalau pengen apa dosa-dosa kita diapain? Diampunin dosanya meskipun 4.000 dosa besar yang udah kita lakukan tuh diampuni oleh Allah. Ya, tuh. Qalu ya Rasulullah, ya, para sahabat bertanya, fa in lam yakun lahu syai'un minal kabair. Ya Rasul, bagaimana tuh orang yang tadi membaca la ilaha illallah kalau tuh orang nggak punya dosa? Ya, artinya dosanya nggak banyak lah kayak kita nggak, ya dosanya dikit doang, ya kenapa? Ya, dosanya dikit doang tuh. Nah, apa yang akan diberikan kepada siapa? Qala Rasul menjawab, yughfar li ahlihi. Maka yang akan mendapatkan ampunan itu adalah siapa? Keluarganya. Pak, Bu. Ya, keluarga kita Bu lantaran ada orang baca la ilallah jadi diapain dosanya ya? Diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua wali jironihi subhanallah. Tetangganya juga diampunin Bu. Ya. Makanya kita cari rumah bertetangga sama orang-orang yang apa ya? Yang baik ya. Jangan nyari rumah kita pengen yang keren aja padahal tetangga kita terpegang semua itu. Ya. Kenapa? Itu kadang-kadang kita tuh anggap remeh tetangga kita tuh, Bu. Ya maaf ya. Yang namanya tetangga kadang bawa apa ya? Bawa sial. Ada nggak? Ya, benar, Bu, Pak. Ya, jangankan kita yang hidup, Bu. Orang mati aja tuh ketika dia meninggal dunia dikuburkan di tempat yang di tempat itu ada orang yang disiksa. Tuh kita tuh yang meninggal tuh ngerasain nggak? Ngerasain keberisikan. Berisik amatnya orang lagi diapain sih? Benar. Ya, lagi dikemplangin malaikat kumplang kumplang itu ya, terganggu. Ya, makanya kalau bisa kita cari ya, kita nguburin orang tua kita, saudara-saudara kita, jangan lihat mahalnya itu tempat. Cari tuh tempat di mana orang-orang baik diapain? Dikuburkan di situ. Ya, tuh Bu. Keberisikan itu kita tuh. Ya, orang tua kita nggak teriak aja tuh. Coba kalau diteriak tuh. Ya, gimana sih lu nak? Kok ayah lu kuburin di sini nih? Kanan kiri depan belakang lagi berisikan saya nih. Diapain? Dikemplangin malaikat tiap hari nggak berhenti berhenti. Ya, itu. Tapi kalau dia dikuburkan di samping orang-orang baik, masya Allah, itu pun dia mendapatkan apa? Kenikmatan. Itu orang yang udah meninggal dunia. Ya, apalagi kita orang yang hidup. Ya, cari tetangga yang baik. Ya, ya bukan masalah dia muslim lah, yang penting baik lah, apalagi dia muslim. Ya, itu insya Allah dia akan menjadi apa? Ya, memberikan kebaikan buat kita. Kenapa? Lantaran tuh orang baca kalimat la ilaha illallah, kita selaku tetangganya diapain?
diampunin dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Bu. Enak gak? Enak banget. Orang yang baca la ilaha illallah kita yang diampunin dosanya. Ya, kenapa? Karena kita berkawan berteman sama orang yang baik, ya. Tapi kalau kita berkawan berteman sama orang yang nggak baik, jangankan baca la ilaha illallah, ketemu aja nggak pernah ngucapin salam, ya. Ketemu, hello, ya, oi, ya, oi, ya doang, ya. Jangan salam ketemu orang yang beragama Islam ngucapin salam, ya. Itu baik. Rawahu al-Bukhari. Tuh, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari lagi, Bu. Ya, bukan saya, Imam Bukhari. Ya, kalau saya Bukhari doang. Ya, tuh. Imam Bukhari kalau dia ngeluarin hadis riwayatnya pasti sahih. Ya, nggak diragukan lagi gitu. Ya, pokoknya hadis yang sanadnya apa perawinya Imam Bukhari dan Imam Muslim itu pasti hadisnya itu adalah sahih. Ya, seperti apa dalil atau argumen yang digunakan oleh Imam Syafi'i itu, ya, kata Imam Syafi'i, aku tidak akan pernah menggunakan argumen atau dalil kecuali hadisnya itu sahih. Ya, makanya beliau katakan in sahha hadzal hadis fahuwa madhhabi. Ya, kalau hadis yang aku gunakan hadis sahih berarti itu adalah pendapat dariku, kata Imam Syafi'i. Ya, meskipun ini ada hadis, nanti ada hadis hasan, ya, ada hadis apalagi itu dhaif, ya, masih boleh kita pakai. Yang nggak boleh adalah hadis mauquf, maaf, hadis maudhu. Ya, hadis maudhu itu hadis yang palsu, nggak boleh kita, ya, bilang itu hadis padahal bukan hadis, ya. Tuh. Baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah." Ya, barang siapa yang membaca la ilaha illallah 100 kali setiap hari, apa ganjarannya? Jaa yaumal qiyamah wajhuhu kal qamar lailatal badri. Subhanallah. Nanti di hari kiamat, tuh orang yang membaca la ilaha illallah 100 kali setiap hari, dia akan dibangkitkan dari kubur. Ketika dia datang dari bangkitan Allah itu, wajahnya seperti bulan purnama. Bu, bulan purnama kayak apa cakepnya itu, terang gitu. Ya, tuh. Lantaran kita baca la ilaha illallah 100 kali doang gitu. Ya, nanti kita waktu dibangkitkan muka kita bercahaya seperti apaan? Bulan purnama, ya, bukan seperti matahari panas, ya, tapi bulan purnama tuh, Bu. Bisa gak, Bu, ngamalin, Bu? Insya Allah. Biasanya yang rajin emang ibu-ibu, ya, bapak-bapak lebih rajin, ya. Tuh. La ilaha illallah. Baik. Ai at-tamam wa huwa lailatu 14. Ya, biasanya kan kalau bulan purnama itu datangnya tanggal berapa itu? Tanggal 14 malam 15. Iya kan? Tuh, bercahaya, Bu. Yang ibu-ibu kalau lagi bulan purnama itu nggak perlu pakai lampu, Bu. Ya. Di luar, kalau di rumah harus pakai lampu gelap. Ya, kenapa? Karena cahaya bulan purnama itu subhanallah, ya, bisa menerangi, ya, seluruh apa tuh jagat ini tuh dengan datangnya tanggal 14 atau malam 15 daripada bulan Zulhijjah, ya. Tuh. Maaf, bulan Hijriyah, ya. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Afdaluz zikri la ilaha illallah. Ya. Zikir yang paling baik adalah apa? Membaca la ilaha illallah. Ya. Ini memang banyak redaksi hadis, Bu. Ada Abdul Zikri, ada Abdulul Qiraah. Abdul Zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah membaca la ilaha illallah. Wa Abdulul ibadah, sebaik-baik ibadah adalah apa? Qiraatul Quran.
Ya, sebaik-baik ibadah adalah qiraatul Quran. Kenapa, Bu? Ya, sebaik ibadah karena di Al-Quran itu mencakup semua bacaan zikir ada di dalamnya. Ya, tapi kalau untuk zikir yang tersendiri adalah apa? Membaca la ilaha illallah. Tuh, ya. Kenapa zikir bacaan la ilaha illallah itu bacaan zikir yang terbaik? Aili annaha kalimatut tauhid. Ya, karena bacaan la ilaha illallah itu adalah apa? Kalimatut tauhid. Ya, jadi kalau ditanya kalimat tauhid bunyinya seperti apa? La ilaha illallah. Ya, kalimat takbir bunyinya seperti apa? Allahu akbar. Ya, kalimat tasbih bunyinya seperti apa? Subhanallah. Tuh. Kalimat tahmid seperti apa? Alhamdulillah. Tuh, ya. Itu kita harus tahu itu namanya kalimatut thayyibah. Ya, ucapan ataupun kalimat-kalimat yang apa tuh? Yang baik, yang selalu kita lantunkan ya, biar bibir kita ini kita basahi dengan membanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba. Wa tauhidu la yumasiluhu syai'. Ya. Jadi yang namanya tauhid atau mengesahkan Allah itu tidak bisa menyerupai sesuatu apapun. Artinya ketika kita sudah menyatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti jangan ada sedikit pun kita menyatakan ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Ya. Apalagi kita sudah membaca takbir. Allahu Akbar. Ya. Allah yang maha besar, berarti yang lainnya kecil. Ya. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti yang ngaku Tuhan itu bohong. Ya. Tapi zaman sekarang nggak ada yang ngaku Tuhan ya orang ya. Ya nggak kayak orang dulu. Ngaku Nabi banyak ya. Ngaku Tuhan nggak ada. Kayak Fir'aun dulu ngaku Tuhan. Ya. Namrud ngaku Tuhan. Ya. Fir'aun kan dalam Al-Quran dia bilang ana rabbukumul a'la. Saya ini adalah Tuhan kamu yang tinggi. Ya. Dari mana Tuhan? Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala ya, dialah Allah, dialah Tuhan yang pantas, yang layak untuk diapain? Disembah ya. Jadi kalimat ya, at-tauhid itu la yumasiluh. Tidak ada apanya itu? Tidak ada tandingannya ya. Enggak boleh kita menandingi Allah. Baik. Wali anna laha ta'siran fi tathhiril batin. Ya, karena bacaan la ilaha illallah itu juga memiliki pengaruh untuk apa? Tathhir al-batin. Ya, membersihkan atau mensucikan apa nih? Jiwa kita. Ya, diri kita, ya. Ya, kan masih banyak orang-orang Bu ya yang mereka lebih percaya kepada selain Allah. Ya, jangan jauh-jauh kita juga kadang-kala kita nggak sadar loh, Bu. Ya, kita bilang itu duit segalanya. Ya, kalau kita sudah menyatakan uang, duit itu segalanya berarti Allah kalah dong sama duit. Ya, padahal yang harus kita jadikan segalanya adalah Allah. Ya, rezeki yang kita dapat berupa uang dari siapa? Allah. Rezeki yang kita dapat berupa kesehatan datangnya dari siapa? Allah. Ketenangan jiwa yang kita dapat datangnya dari siapa? Allah. Tuh, ya. Kadang-kala orang kan ada tuh, ya, dia lagi susah banget hidupnya, lagi butuh banget duit tuh, ya. Ada orang apa tuh, ketika dia minjem, dibantuin, akhirnya keluar omongan apa tuh? Untung ada ente katanya, ya. Iya ada gua, coba lu kalau nggak ada gua mampus lu katanya. Nah, berarti kan apa itu? Ya, sudah mendahulukan takdir. Ya, padahal manusia ini hanya sekedar apa? Wasilah. Ya, sekedar perantara. Kullu syai' ya'tin minallah. Ya, segala sesuatu yang kita nikmatin Ibu, mata kita bisa melihat, tangan kita bisa memegang, kaki kita bisa melangkah, hati kita bisa merasakan, bibir kita bisa menikmati ya, nikmatnya makanan,
Itu dari siapa sih? Allah. Ya, bukan dari yang lain. Ya, rezeki yang kita dapetin dari siapa? Allah. Ya, kita kerja, Bu. Ya, kita kerja tuh bukan karena bos kita yang ngasih duit, tapi siapa? Allah. Nah, orang nggak kerja ada gak yang dapat duit? Ada gak? Ada. Ya, kan rezeki itu ada dua, Bu. Ada rezeki yang harus dengan usaha, ada rezeki yang nggak pakai usaha. Ada gak? Ada. Nah, orang dikasih rezeki tanpa usaha karena ketakwaannya kepada Allah, karena ketawakalan yang tinggi kepada Allah, akhirnya itu apa tuh? Rezeki datang min haitsu la yahtasib. Ya kan? Tuh. Kenapa? Karena dia dekat dengan yang punya atau sang pemberi rezeki. Siapa? Allah. Ibu, ibu-ibu pernah nggak dapat rezeki yang nggak pakai kerja, Bu? Bu, pernah nggak, Bu? Hmm? Pernah nggak? Karena ustadz itu dari suami lain. Ya. Suami itu memberikan nafkah namanya. Ya, itu. Ibu lagi asik-asik ngobrol sama suami, ya. Ada orang datang ngetok pintu tetangga, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada itu teman tetangga kita bawain sayur asem. Ya kan? Itu sayur asem rezeki bukan? Rezeki. Padahal emang kemarin nih ngomong sama lakinya, Bang, hujan-hujan gini enaknya makan sayur asem, ame tempe bacem, ame ayam goreng bumbu. Ya, baru ngomong, orang ngetok, tok, 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 Assalamualaikum, Mbak ini saya agak sedikit sayur asem ya, Alhamdulillah. Ya, nggak perlu ke pasar kan, Bu? Perlu ke pasar nggak? Nggak perlu. Kenapa? Karena kita udah dapat rezeki itu dari Allah. Siapa yang gerakin tuh hati orang tetangga kita? Allah. Ya, lu bawain lo. Ya, di sono orang pancoran Bu Hori lagi pengen banget makan sayur asem. Bawain aja nggak apa-apa, saya rasa pakai serai dah biarin. Ya, tuh nggak apa-apa. Ya, biar apa itu? Itu namanya rezeki yang kita dapat tahu-tahu nggak pakai usaha, Bu. Ya, tuh. Ya bukan berarti kita berpangku tangan. Udah dah, saya mau yang kedua aja Ustaz. Dapat rezeki yang nggak pakai usaha, kagak juga. Ya, kita dekat gak sama Allah? Sedekat apa kita sama Allah? Ya, setinggi apa ketakwaan kita kepada Allah? Setinggi apa ketawakalan kita kepada Allah? Jangan kita banyak minta macam-macam, sementara apa yang Allah suruh kita masih banyak kita ngapain? Tawar menawar. Ya, tuh jangan sampai. Baik. Fayufidu nafyul alihah. Ya. Nah, ini berfaedah kalimat tauhid itu nafyul alihah, meniadakan tuhan-tuhan lain biqaulihi dengan ucapannya la ilaha. Ya, tidak ada Tuhan illallah. Ya, Bu. Ya. Kalau ibu-ibu ikut kelompok Abah Anom yang di sini Suryalaya tuh ya. Ya, baca la ilahnya itu enak tuh, Bu itu. Ilaha illallah. Ya. Udah pernah ikut belum, Bu? Ya, belum pernah ikut lah, nggak pernah ikut. Ya, sekali-kali datang ke sana ziarah dong. Ya, ke Suryalaya itu. Ya, nanti ibu belajar talqin di sana, ditalkinin sama syekhnya sana tuh. Ya, orang kita baca tuh. Enak, Bu, ziarah di sana, habis ziarah dikasih makan. Kayak di sini habis ngaji dikasih makan. Di sini dikasih makan gratis, Bu. Ya, nggak perlu bayar kagak. Nggak ada orang minta-minta di sini nggak ada. Ya, ke tempat-tempat lain kan kayak makam Sunan Gunung Jati itu. Ya, di mana aja ada orang apa itu? Minta-minta. Ya, sebanyak anak tangga sebanyak itu pula orang minta-minta. Iya, ya, apalagi di Banten tuh. Ya, ilah ilallah, setiap anak tangga ada orang minta-minta. Ya, tuh di sana bersih tempatnya juga enak bersih banget dah. Ya, kita ziarah juga nyaman, tenang, wangi, bukan hanya bersih juga wangi. Ya, begitu selesai makan disuruh makan, makan juga ngambil sendiri, Bu, nggak disendokin. Iya, Ustaz, bener, Ustaz. Ya, ngambil sendiri. Mau nambah 3 kali boleh gak? Boleh, asal kagak malu. Ya, ya ngambil sendiri kan berarti bebas. Ya, silakan. Menunya juga bukan menu abal-abal, Bu. Silakan Ibu coba. Nanti menunya itu ada ayam beda.
ikan beda, tahu tempe beda. Ya, bukan emang beda, bukan namanya, emang benar ada lauknya itu. Ya, tuh lengkap Bu. Sehat kita sarapan dulu tuh, gratis. Yang penting kita modal bensin aja sama mobil sudah. Hah? Kenapa? Berangkat Bismillah. Dari mimpin Pak Haji Eko ya. Mobil tanggung Pak Haji Eko tenang gratis. Ya. Amin doain biar sehat Pak Haji Eko ini. Ya panjang umur bisnisnya tambah ya tambah berkah. Amin. Ya Robbal alamin. Doain orang yang baik-baik Bu. Orang baik Bu, dia senang kita kebagian senangnya. Ya Bu ya. Ya, orang susah kita kebagian susahnya enggak? Agak. Ya, orang senang kita dibagi kalau orang baik itu. Dia susah, emang dibagi kita susahnya. Kagak. Ya, tinggal lapor sama Allah tuh. Hebatnya orang baik itu, Bu. Giliran senang bagi-bagi, giliran susah diem aja. Kenapa? Karena dia sadar, gue susah, ngapain gue ngomong ke orang? Gue ngomong aja sama siapa? Allah bangun malam, connect ya. Minta ya Allah, berikanlah kehidupan yang terbaik tuh. Ya, Bu ya. Jadi apa? Ya, kalimat la ilaha illallah itu ya apa merupakan kalimat tauhid, kalimat pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu bisa membersihkan jiwa kita dari segala macam apa? Bentuk keyakinan-keyakinan yang lain kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Wa afdalud du'a alhamdulillah. Ya, dan sebaik-baik doa adalah apa? Membaca alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ini berarti kalimat apa itu? Tahmid, ya, pujian. Ya, kenapa Bu kita itu ya selalu dianjurkan untuk apa? Mengucapkan kalimat tahmid. Karena kita harus sadar tadi yang saya katakan semua yang kita nikmati ini datangnya dari siapa? Allah. Allah sudah katakan wa ma bikum min nikmatin faminallah. Ya. Apa-apa yang kamu dapatin dari nikmat itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Kita harus menyadari itu semua datangnya dari Allah bukan dari yang lain. Makanya kita harus pintar-pintar, pandai-pandai mengucapkan kalimat apa? Alhamdulillah. Kenapa? Karena alhamdulillah adalah sebaik-baik doa. Ini syarat berhenti saja. Berhenti. Bukan. Bisa ya? Bisa ada kan? Oh, kalian sudah berhenti kayak rame banget deh. Ya. Tuh. Nah, kita kan kadang mau ngucapin alhamdulillah saat kita dapat rezeki doang. Ya. Kenapa? Karena kita menganggap rezeki itu identiknya dengan uang. Ya. Padahal kan yang namanya rezeki itu tidak terbatas dengan uang saja. Kita hidup sehat rezeki bukan? Rezeki. Kita hidup tenang rezeki bukan? Rezeki. Ya, kita mau hidup di dunia, duit banyak, sehat, enak gak? Enak banget. Ya, nggak punya duit, sakit, enak gak? Gak enak. Ya, orang punya duit aja sakit gak enak, apalagi nggak punya duit, kita mau nggak enak lagi tuh. Ya, mendingan mana Bu? Duit banyak sakit, apa duit banyak sehat? Wah, gila kita nyawatnya banyak sehat. Ya, duit banyak sehat. Ya Bu ya, doain lakinya makanya, doain suami biar sehat panjang umur. Ya, doain yang baik-baik buat laki kita. Insya Allah dia nggak selingkuh dah. Ya, ya Pak ya. Iya, aman ya. Aman insya Allah orang-orang titian sih insya Allah suaminya ahlu tauhid semua. Ya, suami-suami orang titian asri ini orangnya ahlu tauhid. Kenapa ahlu tauhid? Cukup dengan satu saja. Ya, kan kita lagi belajar tauhid sekarang ini. Ya, jangan luar dah kesian. Ya, yang satu cukup udah. Ya, jangan nyari masalah dah kita ibu ya. Ya, jangan nyari masalah dah kita. Ya, satu aja kagak beres, apalagi dua.
Ya, jangan jangan sampai nanti itu ya, kita ikut-ikutan lagi. Jangan ya. Orang kita kan bawaannya belagu aja mau bergaya dia. Ya, kawin dua, tiga, kerjaan tukang ojek. Ya, iya bukan nggak apa-apa kan kita harus mengukur diri. Ya, itu. Kasihan kan kita nikah nanti punya apa? Punya anak, anak mah nggak perlu makan, emang nggak perlu sekolah, nggak perlu pendidikan, perlu. Ya, tenang Ustadz kan ada Allah, iya ada Allah, tapi ada sebabnya Pak Ul. Ya, sebab kita apa-apa kita bilang Allah, kita nyari masalah, kita tahu kondisi kita, cuma kita berbuat yang membuat jadi masalah itu jadi masalah. Ya, udah tahu kita susah, jangan bikin tambah susah. Ya, udah tahu punya utang belanjanya banyak banget, kan tambah susah bukan? Tambah susah. Ya, udah hidup di dunia ini apa adanya aja, Bu. Ya, punya duit alhamdulillah, nggak punya duit minjem. Minjem. Boleh ke dalam Islam minjem? Boleh pusing-pusing amat. Ya, asal digantiin. Ya, jangan minjem kagak gantiin. Gue pura-pura minjem mah sama Pak Haji Eko. Jadi kan orang kaya, gue pura-pura aja ntar gak bisa minjem, gue pura-pura lupa dah. Boleh gak tuh? Gak boleh. Boleh lagi. Ya, nggak boleh kayak gitu tuh. Kenapa, Bu? Orang ngutang nggak gantiin dosanya lebih gede daripada dia mencuri. Kenapa? Ya, mencuri jelas dia dosanya karena dia mencuri doang. Kalau orang ngutang nggak bayar utang, ya, dia dosanya double. Dosa satu dia ngebohongin tuh orang yang ngasih pinjaman karena dia udah buat kebaikan. Yang kedua dia nggak gantiin apa? Utangnya. Awas, ya. Sesuatu yang paling ya menjadikan seorang senang atau tidaknya setelah dia meninggal karena apanya, Bu? Itu orang punya utang atau enggaknya. Ya, Nabi sudah katakan yughfaru likulli syahidin illa dain. Orang yang mati syahid semua dosanya diampuni kecuali apa? Utangnya. Orang mati syahid, Bu, kita mati syahid, Pak. Kita belum tentu mati syahid, Bu, Pak. Ya, punya utang. Orang punya utang aja tuh Nabi nggak mau sholatin. Ya, Nabi kabur. Ketika ada seorang dibilangnya tuh si Fulan punya utang, Nabi kagak mau sholatin dah. Ya, kenapa? Ini urusannya kepada siapa? Hakul adami. Ya, kepada manusia. Ya, dan jangan kita melihat utang itu karena lantaran besar kecilnya, jangan. Sekecil apapun, serupiah aja, Bu, kalau kita utang wajib kita apain? Bayar, kita gantiin. Ya kan? Karena kalau orang sekarang kan pola pikirnya beda. Tuh orang minjem duit dilihat orang yang minjemin duit. Kalau dia orang kaya, ntar aja dah, duitnya banyak tuh orang. Bener gak kayak gitu, Bu? Iya, Pak, kayak gitu kan lagunya kan? Kayak gitu lagunya orang gitu, tuh orang pancoran kan orang sini dah. Ya, tuh. Minjemnya gampang, tapi gantiannya apa? Susah. Ya, iya, ya. Apalagi yang bilang jangan sampai nih ibu-ibu, Bu. Jangan sampai ibu-ibu main sama yang namanya panjul itu. Ya, panjul, saya main panjul aja udah. Ya, itu bahaya itu, Bu, tuh. Ya, dia bukan hanya nyekek tapi gorok leher gitu itu. Ya, jauhkan peminjaman dari yang online-online itu bahaya, Bu. Ya, kenapa? Kesian lakinya. Ya, minjem 5 juta, suruh bayar 35 juta. Ya, ntar nggak punya duit suruh jual ginjal. Ada orang kayak gitu, Bu. Pak, ya, Ustaz, aneh minjem duit dong, ntar aneh kalau ginjal aneh jual aneh gantiin. Saya bilang mau ginjal punya lo, ya, menjual aja. Ya, jangan sampai karena utang kita menghalalkan berbagai berbagai macam cara, Bu. Hati-hati. Ya, nah itu perlunya kita ngaji seperti ini nih, kita mendapatkan pencerahan. Ya, apa yang semestinya kita lakukan, apa yang mesti kita tinggalkan. Ya, kita ketemu orang-orang baik di sini itu nasihat, Bu. Ya, Bu, ya. Kita berada di masjid nih, Bu. Hati kita tenang nggak? Tenang. Ntar keluar rumah, keluar masjid bawaannya apa tuh? Ingat lagi, gelisah lagi. Ya, enak di masjidnya, hati jadi tenang tuh. Kumpul sama orang baik, ngelihat ibu-ibu, ya.
tampang-tampang orang susah semua. Maaf, tampang-tampang orang ahlu surga semua nih. Ya, tuh, amin. Amin dong Bu. Nggak mau masuk surga Bu? Ah, udah, ya. Masuk istana aja pengen masuk surga kagak mau. Ya, mudah-mudahan kita semua ini menjadi ahlu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Ya. Jadi alhamdulillah itu adalah sebaik-baik doa. Apapun bentuk nikmat yang kita dapati, besar, kecil, ucapin alhamdulillah. Punya suami apa adanya, alhamdulillah. Yang suami punya istri apa adanya, alhamdulillah. Ya, yang ibu dapetin sekarang, yang bapak punya sekarang itu yang terbaik yang Allah kasih, Pak. Ya, jangan pernah mengeluh dengan apa yang menjadi takdir Allah. Ya, itu semua yang terbaik. Yang terbaik menurut Allah memang kadangkala menurut kita nggak baik. Ya, padahal yang nggak baik menurut kita, menurut Allah baik. Yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tuh, ya. Jadi cukup kita apa? Alhamdulillah ala ni'amillah. Kenapa? Kalau kita pandai bersyukur, Allah sudah janjikan la in syakartum la azidannakum. Ya. Kalau kita pandai bersyukur, maka insya Allah pasti bakal ditambahin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Rezeki kita, amin ya rabbal alamin. Ya. Cukup sudah 50 menit. Ya, nanti kita buka tanya jawabnya aja kita kembangkan. Ya, insya Allah dengan tanya jawab nanti ya akan menambah wawasan kita. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Baik, Bapak-bapak jemaah kalian, kami buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya tertarik sekali tentang materi ini tentang tauhid. La ilaha illallah. Ada satu hadis mengatakan diraihkan Muhammad Rasulullah. Karena ini tauhid. Bahwa penyaksian itu tidak boleh hanya kepada Allah, tetapi pada Rasulullah SAW. Salah satu hadis mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau materinya nanti saya belum, Ya. Ustaz belum sampaikan masalahnya. Ada matanya. Iya. Ibaratnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ibarat mata uang yang berbalik akhirnya menjadi satu. Ya. Mungkin Muhammad Rasulullah belakangan. Mohon Ya. maaf nih Ada saya pembahasannya sampaikan. belum? Mohon penjelasannya nanti. Yang kedua tentang masalah hutang. Orang meninggal mengikrarkan hutang, tapi keluarganya kan seringkali diikrar bahwa kalau punya hutang kepada tangga kiri kanan dan sebagainya menghubungi saya untuk membayar utang itu. Tapi secara hukum apakah yang meninggal ini tetap dosa mempertanggungjawabkan nanti di akhirat? Secara dohirnya memang udah dilakukan oleh familia dan tetangganya. Mohon penjelasan. Makasih. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, terkait yang tadi kita pelajari tentang kalimat tauhid. Ya, la ilaha illallah. Ya, jadi memang pembahasan kita masih dalam pembahasan la ilaha illallah terlebih dahulu. Ya, pasti dong yang namanya la ilaha illallah nggak akan terlepas Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Ya, kalau Nabi yang lain orang bilang la ilaha illallah wa anna Yusuf Nabiullah. Ya, la ilaha illallah wa Daud Nabiullah. Tuh. Ya, itu akan nanti pasti. Kenapa? Karena tadi yang seperti Bapak bilang ibarat mata uang yang nggak bisa dipisah-pisahin, ya, antara depan dan belakangnya. Ya, tuh. Nah, yang kedua terkait masalah utang. Ya, ada orang punya utang. Ya, itu kan biasa ketika orang udah meninggal dunia, nanti dari ahli waris atau keluarga mengumumkan, ya, apabila ibu saya, ya, atau ibu kami atau orang tua kami memiliki hakul adami, hutang piutang yang belum sempat terbayar, mohon menghubungi kami selaku keluarga. Insya Allah kami atau kita akan selesaikan dengan cara, ya, yang terbaik atau dengan cara kekeluargaan. Ya. Nah, ketika dia bayar itu udah bebas. Ya, yang punya utang itu orang tua kita jelas bebas. Udah apa? Udah tidak terkena dosa lagi. Nah, sekarang ya, orang tua kita meninggal. Ya kan? Tapi ini ahli warisnya enggak apa ya?
nggak mau membayar, apakah dia dosa? Yang meninggal ini nggak dosa. Ya, orang udah meninggal dunia, udah putus. Siapa tanggung jawabnya? Anak kamu tanggung jawab. Kita orang-orang yang beriman memiliki tanggung jawab untuk menutupi hutang seorang ini. Kenapa? Karena ini terjadi kan? Ya, saat ada orang mengusung jenazah itu kan, ya kan? Rasul bilang, siapa yang meninggal? Si fulan. Rasul tahu, oh ini orang punya utang. Ya, aku nggak akan sholatin sebelum ada yang nanggung. Tahu-tahu Sayyidina Abu Bakar nunjuk angkat tangan. Saya Rasulnya akan menanggung. Padahal bukan siapa-siapanya Sayyidina Abu Bakar. Ya, nah kalau udah ada yang nanggung, berarti itu udah bebas juga tuh dia. Tapi kalau nggak ada yang nanggung, kita semua yang dosa Pak. Ya, kita semua yang dosa nih. Ya, cuma jangan ninggalin utang mati, hati-hati. Sengaja-ngaja ntar lagi utang ngambil mobil, ngambil itu porak-porak. Tetangga yang dikenainnya jangan. Ya, tuh. Di dalam arti memang tuh keluarga atau si yang wafat ini memang nggak punya peninggalan atau tarikah apapun. Ya, atau punya cuma sedikit sehingga keluarganya belum mampu. Nah, kita ini selaku orang beriman berkewajiban ngafel menutupi utang yang memang dia punya tuh. Ya, kita bicarain baik-baik, Bu. Ini si bapak ini, mohon maaf, bukan nggak mau ada yang bayar utangnya. Ya, keluarganya memang seperti ini nih, itu ya. Oh begitu, udah kalau begitu saya bebasin aja. Nah, itu kan enak. Alhamdulillah. Ya, tapi kalau dibilang enggak, pokoknya gue nggak mau tahu. Ya, dia mau orang susah kayak orang apa kayak waktu dia hidup kan dia sekian, harus gantiin. Nah, kita nih selaku orang beriman punya apa? Punya tanggung jawab. Dari mana uang itu diambil? Dari Baitul Mal. Ya, entah itu dari kas masjid, ya, yang orang sini kebetulan, ya, atau uang apalah, yang penting itu adalah dana abadi umat. Ya, kalau ada yang pribadi boleh gak? Boleh banget kalau memang dia mampu. Ya, nah, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon pencerahan Ustadz. Yang pertama tadi pada awal ceramah disampaikan bahwa kita itu kalau ada orang yang meninggal dari kuburan yang kiri kanan itu orang baik, ya kan? Kalau tidak salah seperti itu, Iya. itu memang ideal. Tapi apakah itu bisa kita apa sampai sejauh itu? Karena di saat harapan kondisi sekarang ini, jangankan untuk mengetahui kiri kanan meninggal, untuk nyari tempat di kubur aja sulit. Apalagi kita misalkan di tempat dari sini di Perwira atau di mana disediakan itu, kita tidak tahu yang itu orang mana, yang itu orang Muslim apa, mohon maaf, orang itu orang baik apa tidak, wallahu alam. Ya kan kalau kita, oh gini saya ini mayit ini orang baik, maka minta dikubur dengan baik. Apa kata orang-orang di situ mungkin nggak ada yang mau melayani. Itu yang pertama ya kan. Yang kedua disebutkan tadi juga bahwa di sana tuh nanti jangan sampai si mayit itu melihat karena sebelahnya orang tidak baik, melihat sedang disiksa oleh Allah, ya kan? Gedebak-geduk berisik segala macam mengerikan. Kan ada apakah kan ada dalil yang menyatakan wala tajiru wajiratu wijra uhro. Setiap orang itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apakah nanti tadi misalkan satu orang baik, satu orang siksa, dia akan menerima misalkan dampak siksaan yang dilaksanakan terhadap orang tidak baik itu. Saya kira itu haknya dia yang tidak baik. Yang baik mah tetap aja tidak akan merasakan misalkan berisik segala macam walaupun entah itu candaan apa serius itu kan. Mohon penjelasan itu karena bertolak belakang dengan dalil yang tadi. Yang berikutnya adalah sering kita melihat dalam kenyataan terkait menyolatkan yang mayit yang punya utang piutang, kan Nabi menyatakan orang ini punya utang atau tidak sebelum disolatkan. Kalau kalau misalkan punya utang tidak disolatkan gitu kan. Nah, karena tidak ada menjamin. Kenyataannya di tempat seringlah kita menemukan orang yang menyatakan bahwa entah itu keluarga biasanya apabila almarhum ini memiliki utang piutang, maka mohon Bapak Ibu menghubungi kami atau saudara-saudara kami yang tempatnya di sini. Gitu. Tapi karena pelaksanaannya tidak begitu, disolatkan dulu setelah sholat itu baru ada pidato dari keluarga. Apabila gitu kan, itu terbalik harusnya sebelum sholat itu bicara. Jadi sebelum sholat itu bahwa
kita akan menyolatkan, mau menyolatkan karena ada orang yang menjamin tentang tanggung jawab pada hutang itu. Tapi kalau ini kebalikannya, kebanyakan di lingkungan kita, mereka itu sholat, setelah sholat lalu dipersilahkan kepada keluarga untuk menyampaikan sambutannya. Di antaranya apabila saudara kami ini hutang piutang, maka bisa menghubungi kami. Mungkin itu terbalik, ya kan? Nah ini mungkin ada tanggung jawab moral, pencerahan kepada warga sekitar, kepada pengurus masjid atau siapa saja, sehingga tidak bertolak belakang dengan apa yang dilakukan Nabi. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soal yang pertama terkait apa yang saya sampaikan tadi mengenai ya pemakaman seseorang yang meninggal dunia, perlunya suatu tempat yang dimana ya kita mencari tempat yang memang di situ dimakamkan tempatnya orang-orang baik. Ini dalam kondisi yang dalam arti kata tanda kutip kita tahu kondisinya seperti itu. Ya, nah kalau melihat kenyataan sekarang, Ustadz, jangankan mau tanya kayak gitu, sekarang nguburin aja banyak kan ditumpuk, betul? Ya, tapi ketika kita tahu kondisi memang ini dalam keadaan normal, ya, kita masih bisa mengusahakan cari tempat yang terbaik meskipun buat orang yang udah meninggal dunia itu suatu hal yang perlu. Kenapa? Kita kan memperlakukan manusia bukan saat dia dalam kondisi hidup doang. Ya, saat dia meninggal dunia juga adab-adab yang harus kita lakukan itu kita perlu perlakukan. Sebagai contoh, ada banyak orang kita, orang Islam nih, orang tuanya orang kaya, tapi begitu meninggal dunia digeletakin aja di bawah. Ya, padahal hartanya melimpah. Ya, taruh dong di tempat yang bagus, hargai meskipun dia udah meninggal dunia, posisikan seperti dia masih hidup. Ya, kita cari yang terbaik. Ya, bukan kita suruh mewah-mewah, enggak. Ya, yang terbaik aja lah, yang pantas dan layak. Ya, ya masa sih orang kaya contohnya nih. Ya, ditaruh, dia meninggal, ditaruh digeletakin di bawah beralasan tikar doang. Orang yang ngelihat juga gimana rasanya, ya Allah, itu bapak duitnya banyak-banyak, sianan banget diperlakukan gitu sama anaknya. Kita yang tahu boleh gak ngasih tahu? Boleh. Ya. Nah, begitu juga dalam masalah kita menguburkan orang tua kita atau siapapun, kalau kita punya suatu pengetahuan ya atau kondisi yang memang mengharuskan kita bisa mencari, kita cari. Kalau enggak ya udah enggak masalah. Ya. Kita enggak mungkin nanya, ini kuburan siapa? Bukan enggak mungkin, mungkin saja. Kita kan tahu ini kuburan Tepekong, ini kuburan itu. Ya, seperti pemakaman yang ada di daerah saya tuh, di daerah Jati. Ya, sejak adanya penyampaian dalam kitab-kitab yang disampaikan oleh para ulama, ya, itu pekuburan yang tadinya orang-orang Kristen itu disuruh dipindahin, nggak boleh makamin orang Kristen ini. Tadi emang kan nyampur, ya, sekarang dipisah, nggak dicampur antara orang yang beriman dengan orang yang, ya, jadi itu tergantung kepada keinginan mau atau tidaknya kita. Yang mati sih nggak minta. Ya nggak minta ya. Nah yang kedua dia merasakan ya seperti keberisikan, benar ini ada riwayatnya, bukan saya mengada-ngada ya. Kalau memang itu mereka tidak rasakan, kita harus mengetahui orang yang meninggal dengan orang yang hidup ya itu kita cuma beda alam doang. Orang hidup di alam dunia, orang meninggal di alam apa? Alam barzah. Apakah dia itu setelah mati terus-terusan? Enggak ya. Tuh, Nabi katakan sesuatu yang paling ditakuti oleh orang yang meninggal adalah hari pertama. Kenapa? Saat hari pertama ketika tuh, ya, yang apa itu? Yang nganter kan ada 3, ya, yang 2 pulang, yang 1 tetap kan Nabi bilang begitu. Ya, keluarganya pulang, hartanya pulang, apanya yang nggak pulang? Amalnya. Ya, terkait dengan ayat yang tadi Bapak bacakan wala taziru waziratun wizra ukhra, itu bukan arahnya ke situ, bukan. Ya, maksudnya orang yang berbuat dosa kok kita yang dikasih dosanya? Bukan. Ya, itu dalam masalah dosa. Ya, nggak akan si A yang berdosa dikasih ke mana? Ke si B itu dosanya. Kecuali kalau tuh dia si B
jahat kepada si A, kebaikan si B akan diapain? Diambil oleh si A. Kenapa? Karena kejahatan yang dia lakukan kepada si B. Tapi terkait untuk tempat orang merasakan seperti yang saya katakan tadi, memang ada riwayatnya. Ya, jadi orang yang meninggal dunia itu kan yang diharapin cuma 3, yang ditunggu. 1, kapan datangnya hari kiamat. Yang kedua, ya, yang ditunggu apa tuh? Doa, kiriman doa dari siapa? Dari saudara-saudaranya. Yang ketiga, laporan dari siapa? Dari para ikat yang melaporkan tentang kondisi anak ketika orang tuanya meninggal. Jangan dikira orang tua meninggal, anak ngelakuin dosa, orang tua nggak tahu. Ya, itu dilaporin sama Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang ya, ketika dia melakukan maksiat, itu orang tuanya pun di alam kubur merasakan suatu apa tuh? Azab yang sangat luar biasa. Ya. Kenapa? Lantaran orang tuanya itu apa? Dia merasa enggak mendidik, malaikat melaporkan, "Fulan, lihat anak kamu tuh. Sepeninggal kamu itu dia tambah bangor lagi." Ya, makanya kan kita selalu doain. Apa itu doa kita tuh? Wala tabtinna ba'dahu. Janganlah engkau jadikan fitnah setelah orang tua kita enggak ada. Ya, kenapa? Dengan kita ngapain? Berbuat kebaikan meskipun orang tua kita sudah tidak ada. Ya, tuh. Yang ketiga, masalah orang penyampaian sholat duluan, ame ngumumin tuh orang punya utang. Kalau di daerah saya sih sampein itu dulu baru sholatin. Ya, kalau sholatin duluan salah. Ya, kalau sholatin duluan salah. Sebelum menyolatkan kan ada itu sambutan-sambutan dari keluarga sahibul musibah. Ya, siapa anaknya, entah adiknya, entah pamannya menyampaikan tuh sama permohonan maaf. Yang kedua, jika si fulan ini selagi hidup ada sangkutan hutang piutang yang belum terselesaikan, silakan menghubungi kami. Ya, kalau itu sudah disampaikan, ayo kita sholatin bareng. Tapi kalau sholatnya duluan, salah. Karena Nabi mempraktekkannya itu sebelum jenazah itu diapain? Disolatkan. Ya, jadi kalau memang masih ada yang sholatin dulu, bisa diralat. Ya, jadi umumin dulu, baru apa ya? Baru kita apain? Kita sholatin. Ya, insya Allah. Ya, ya kalau memang yang lama, yang dulu, apallahu amma salaf dah. Ya, mungkin dulu belum tahu. Ya sekarang udah tahu. Mudah-mudahan Allah ampunin, Allah maafin itu. Karena kan kita ngelakuin suatu dosa yang kita nggak tahu, ya itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tuh. Kecuali kalau kita tahu, tapi kita rubah-rubah sengaja, nah itu yang dosa. Ya, itu innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Ya, taubat Allah akan terima kalau dia melakukan dosa lantaran dia nggak tahu. Tapi kalau dia tahu itu yang akan menjadi dosa yang sangat besar. Gitu Pak ya. Ayo ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali masalah hutang piutang Pak Ustadz. Ada orang berhutang gitu Pak Ustadz. Kita mau menagihnya. Gitu. Kira-kira berkewajibankah kita untuk menagih? Kedua, kita khawatir keluarganya nggak tahu gitu Pak. Kalau dia secara pribadi berhutang sama kita. Boleh atau wajibkah kita menyampaikan kepada keluarganya? Khawatir ada hal-hal yang mungkin tadi meninggal dunia atau apa gitu. Terus sementara itu aja dulu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada orang berhutang sama kita, ya, itu kita berkewajiban untuk mengingatkan kalau ya si A punya utang. Nah kalau kita nggak ingetin, karena ada opsi nih, dia pura-pura lupa atau emang dia lupa, ya. Terlepas dari dia lupa atau pura-pura lupa, tapi kita berkewajiban untuk ngapain? Ngingetin, ngasih tahu, maaf dengan bahasa yang santun ya. Ya maaf Jeng, maaf Mbak, maaf Budi.
ya suami bude waktu hidup dia punya utang gini ya. Makanya kan kita kalau pengen selamat ikutin ajaran Al-Qur'an. Ya, apa-apa kita apain? Tulis. Ya, kan Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu kata Allah tuh. Catat ya. Ibu, bapak ketika pinjam uang ke orang, orang mencatat jangan kesinggung. Ya. Tapi kenyataan banyak orang kesinggung. Loh, bang begitu doang 1 juta 2 juta kayak dicatat loh. Bukan masalah gitu. Kan tadi saya bilang, yang namanya utang itu jangan dilihat besar kecilnya. Tanggung jawabnya, Pak. Loh, ya, mau 1 juta, mau gopek. Ya, kalau memang ibu serasa bilang nggak perlu catat, bilang aja dah. Kita kasih aja. Dan nih cuma-cuma dah, nggak usah utang. Kenapa? Nanti ribet. Bakalan jadi apa itu? Berantem. Kan yang ada gitu tuh, Bu. Ya, gare-gare utang, ya, tuh yang berhutang apa tuh? Nggak mau gantiin, akhirnya jadi apa? Berantem ribut. Ya kan? Kan zaman sekarang tadi yang ibu bilang itu, galakan yang punya utang sama yang berpiutang. Benar di mana-mana tuh. Nggak di pancaran, nggak di titian asli kayak sama seperti kita. Ya, kita minjem tuh orang minjemnya baik banget itu. Tapi giliran ditagi kayak dia yang debt collector. Ya, nah ini jangan sampai. Jadi yang namanya kemunkaran itu harus kita berani menyampaikan. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan sesuatu yang baik meskipun memang enggak enak kedengarannya. Ya. Kalau ibu biarin, ibu terdosa juga. Ya, kenapa? Al haqqu matlub. Yang namanya hak itu harus kita apain? Kita minta. Ya, kecuali kalau dia ngomong, mohon maaf Bu, mohon maaf ya, saya belum bisa menggantikan uang seperti yang saya janjikan karena kondisi gini. Kita tungguin sampai dia mampu. Ya, tuh. Kita tungguin karena Al-Qur'an juga nyuruh. Kalau dia belum mampu, apain? Tungguin sampai dia mampu. Enggak mampu-mampu juga sampai meninggal. Urusannya nanti itu. Ya, yang penting kita ngapain? Ngingetin, kasih tahu, jangan kita apain? Kita diemin, ya. Tuh. Berkewajiban Ibu. Saya tanya, Tat. Hah? Saya mau bertanya. Oh, boleh. Ya. Boleh tanya juga. Ya. MC Tadi juga. di awal kajian disebutkan bahwa apa? Hakikatnya kalau orang yang sedang sakit itu dosanya diampuni tadi ya. Ya. Jadi mana yang lebih baik bersabar dengan penyakitnya atau bersyukur karena diberi kesehatan? Mana yang lebih baik? Demikian, terima kasih. Tadi saya katakan yang namanya penyakit zohirnya memang suatu penderitaan. Ya, tapi hakikatnya adalah suatu apa? Nikmat. Ya. Nah, yang akan mendatangkan suatu nikmat bagi orang yang sakit saat dia sakit dia bersabar. Jangan ngeluh. Ya, sakit ngeluh mulu. Gue sakit mulu, gue gede sakit mulu. Bentar-bentar gue sakit nih, baru gini doang sakit. Ya, nggak sabar. Nah, itu yang kayak gitu nggak dapet itu. Nggak diampuni dosanya. Ya, yang akan mendapatkan ampunan lantaran dia sakit kalau dia saat diuji dia bersabar, ya. Bukan dia sakit ngedumel, marah-marah mulu, ya, bininya habis diomelin, ya, atau sebaliknya lakinya habis diomelin, ya. Nah, kalau yang kayak gitu tuh nggak dapet tuh, nggak dapet apa? Ampunan. Kenapa? Karena saat Nabi mengunjungi salah seorang sahabat yang sakit, Nabi bilang tahur, tahur, tahur. Ya, sahabat bertanya, ya Rasul, tadi ketika kita ngunjungin orang sakit, kamu mengatakan tahur, tahur. Apa maksudnya tahur? Tahur artinya suci, suci. Kenapa? Karena orang yang lagi sakit berarti Allah lagi ngampunin doa apa dosanya tuh orang. Ya, karena Nabi lihat nih orang sabar. Ya, saat diuji berupa apa? Berupa penyakit. Kalau nggak sabar ya kebalikannya. Ya, itu. Mana yang kita duluin? Sabar menderita penyakit atau syukur? Ya, ya syukurin aja lah. Ya, syukur alhamdulillah. Ya, tuh sabar. Ya perlu kita sabar terhadap apa? Ujian. Ya. Jadi sesuatu yang kita dapatin, Bu, ya, bagi orang yang beriman yang nggak enak
itu lantaran bukan karena dosa kita, itu kita lagi diuji berarti. Ya, tapi kalau kita mendapatkan sesuatu yang enggak enak lantaran dosa kita, berarti kita lagi diapain? Diazab sama Allah. Ya, ada orang mohon maaf nih ya, mohon maaf. Ada orang sakit maaf, contohnya di stroke. Ya, lantaran tuh orang kebanyakan dosa sama orang. Contohnya dia rentenir. Ya, suka ini ngetekan orang tuh. Tuh sakitnya kayak gitu bukan suatu apa tuh, bukan lagi ujian, berarti lagi diapain tuh? Lagi diazab dulu sama Allah lantaran dosa yang dia perbuat. Karena kan rumusnya Bu, sesuatu yang enggak enak kita dapatin bukan karena lantaran perbuatan dosa kita, berarti kita lagi diuji. Tapi kalau sesuatu yang enggak enak kita rasakan lantaran dosa kita, berarti kita lagi diapain? Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang tinggal kita introspeksi dah tuh. Kita merasakan yang enggak enak lantaran dosa kita atau yang lainnya. Ya, tuh. Kalau kita memang sadar itu adalah dosa kita, ya berarti kita cepat-cepat minta ampun. Masih untung kita dikasih apa? Sakit sebelum kita bertobat. Nah, coba langsung dicabut sama malaikat Israel. Kayak apa kita jadinya tuh? Ya, udah keblangsak kita nantinya itu. Ya, alhamdulillah. Makanya kita dikasih apa ya? Ujian berupa penyakit. Ya, Nabi Allah siapa itu yang sakit sampai 18 tahun? Ayub. Ya, siapa sih yang sakit sampai 18 tahun? Nanti gak orang kita. Agak ada. Ya, ada yang sehat dia malah tuh. Ya, bacain Fatihah dulu tuh. Yang baca Fatihahnya meninggal. Yang sakit apa ya? Sehat sampai sekarang. Itulah kehidupan. Ya, belum tentu yang sakit meninggal duluan loh, Bu. Ya, belum tentu yang tua meninggal duluan loh, Pak. Bisa jadi Bapak duluan, saya belakangan. Ya, atau saya belakangan Bapak duluan. Ya. Iya, karena orang meninggal nggak ada hubungannya sama orang tua. Ya. Karena anak kecil ada yang meninggal. Ya. Orang meninggal nggak ada hubungannya sama orang sakit. Orang sehat meninggal ada gak? Banyak. Ya. Tuh. Imam Syafi'i bilang berapa banyak orang yang meninggal tanpa sakit? Banyak gak? Banyak. Imam Nawawi meninggal nggak sakit. Ya. Tuh. Termasuk Imam siapa itu? Imam Bukhari juga. Ya. Imam Syafi'i meninggal tanpa sakit, Bu. Kenapa? Umurnya pendek-pendek. Ya. Kenapa? Karena dia tahu. Ya. Dengan adanya meninggal itulah suatu apa? Ya. Al-mautu khairun lil mu'min. Ya. Meninggal dunia adalah suatu kebaikan yang Allah berikan kepada siapa? Kepada orang beriman. Kenapa? Kalau orang sufi bilang ad-dunya sijnun lil mu'min. Dunia ini diibaratkan sebagai apa? Penjara bagi orang-orang yang beriman. Wa jannatun lil kafir. Dan menjadi apa? Surga buat orang-orang yang apa? Yang kafir. Gitu Pak ya. Saya kira cukup ya. Cukup gak banyak kok. Ada yang tambah satu lagi dah. Kalau nanya lagi silakan. Yang online? Dari Zoom, kami Zoom, persilakan open mic bila ada yang mau ditanyakan. Orang dalam ada tuh. Orang luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. Ustaz tambahan aja kali, apakah pada saat kita diuji sakit hanya sakit aja yang menjadikan penggugur dosa? Atau ada yang lain-lainnya gitu Ustaz? Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan saya bilang salah satu cara Allah mengampuni dosa hambanya ada yang berupa sakit. Ada juga orang Bu, cara Allah ngampunin dosa dengkul kita diadu sama meja. Ada nggak? Ada kita lagi jalan ngomong, maka kita istighfar jangan bilang setan mah jangan. Ya, ada kan kayak gitu Bu, Pak? Kita lagi jalan itu dengkul kita beradu sama meja, sakit banget itu. Jangan kita bilang, buset saya. Jangan istighfar. Berarti cara Allah tuh lagi ngapain? Ingetin kita kalau kita punya dosa. Nih, gue pentogin dengkul lu meja lu biar lu tahu rasa lu. Tuh, ya, di antaranya berupa sakit salah satunya. Ya, ada juga pengguguran dosa banyak Bu. Diuji berupa apa? Mungkin anak kita. Ya, itu bisa pengampunan dosa kita juga. Kan kita nggak tahu. Allah punya apa? Punya cara. Tuh, cara-cara Allah di luar kemampuan kita dah. Ya, tuh. Ada yang kita pengampunan dosa dikasih hidup susah mulu.
Ada nggak? Ada. Ya, orang miskin jangan bilang tuh orang miskin itu nggak akan bahagia. Justru ada yang bilang alhamdulillah dikasih miskin. Kenapa? Mungkin cara Allah kali ini ngampuni dosa gue dengan cara gue dikasih hidup apa ya? Susah kayak begini tuh. Itu cara-cara Allah yang kita nggak tahu ya. Jadi di antaranya adalah berupa apa Bu? Berupa penyakit. Ya, penyakit apa? Macam-macam, mau pilek, mau apa itu kan penyakit semua itu. Ya, tuh. Ya, jadi di antaranya banyak cara Allah itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له ونعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شكيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت اللهم إنا نعوذ بك من اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن نعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan jemaah ke depan TPM menikmati sarapan pagi.